Hai, nama saya Nisa, umur 17 tahun, status sebagai pelajar. Halo, nama saya Rian, umur 18 tahun, status pelajar. Annyeong, perkenalkan nama saya Tisha, saat ini umur saya 17 tahun, saya sekarang berstatus sebagai pelajar di jenjang SMA. Menurut saya, bully itu perundungan terhadap seseorang. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu orang maupun kelompok orang yang merugikan korbannya, baik itu dari segi perasaan maupun fisik. Menurut saya, bully adalah aksi seseorang yang dapat mengikis psikis seseorang. Saya pernah beberapa kali bully di sekolah, dan itu verbal maupun pukulan, dan itu kadang membuat saya sedih. Kenapa saya bisa dapat pembulian di sekolah? Karena saya tidak mempunyai teman. Suka juga dibilang gemuk. Saya diperbudak pas SMA. Alhamdulillah saya sudah tidak merasakan pembulian lagi, dan saya sudah mendapatkan teman yang betul-betul bisa berteman dengan saya, menghargai saya. Baiklah, di sini saya ingin menceritakan cerita saya di masa lalu yang tanpa saya sadari saya melakukan sebuah perundungan atau pembulian. Nah, cerita di masa lalu itu dikisahkan saya sering bercanda kepada teman saya, akan tetapi menghina dia dengan cara menghina dia. Meskipun menurut saya itu candaan, karena pas awal-awal itu masih teman-teman saya masih tertawa akan candaan tersebut. Akan tetapi lambat laut ekspresi wajah dari dia itu mulai berubah. Dan di situ saya pun berpikir apakah yang saya lakukan ini salah. Dan lama-kelamaan saya pun tersadar bahwa yang saya lakukan merupakan tindakan bully ataupun perundungan. Dan saya sangat menyesal akan tindakan tersebut. Saya bukan korban dan juga bukan pelaku, namun saya pernah menyaksikan seseorang yang sedang dibully. Saya melihat teman saya sendiri dibully, yaitu jilbabnya ditarik, dipalak, dimaki, hingga mendapatkan kekerasan fisik. Masa itu saya hanya diam, hanya melihat saja karena takut terlibat dari masalah tersebut. Seiring berjalannya waktu, saya sadar hal yang saya lakukan itu salah. Seharusnya saya membantu teman saya dan menghentikan aksi tersebut. Lalu saya sangat menyesal. Zaman sekarang, bully semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun. Bukan hanya ke yang muda, tapi ke siapapun juga. Dan kadang, tanpa disadari, diri kita lah yang mungkin jadi pelakunya. Berawal dari hanya bercanda, lalu menjadi biasa, yang akhirnya membuat orang lain terluka. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan dan tindakan, karena jika salah, sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun dicabut, bekasnya tetap ada. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah, tapi kadang bully bisa membuat semuanya musnah. Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini bisa membantu kamu menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. 1. Hindarkan. Masalah jangan didekati. Begitu juga dengan pembuli.
Sebisa mungkin hindari pembuli dan situasi di mana bully bisa terjadi. Bijak dengan pertemanan dan hati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan. 2. Baikan, cekan, cacian, makian, semua itu hanyalah hasutan negatif yang tidak perlu ditanggapi. Apalagi dikomentari. Balasan hanya akan memperburuk masalah, bukan menyelesaikan. Abaikan, bukan karena kamu lemah, tapi justru itu membuktikan kamu lebih dewasa dalam mengatasinya. 3. Bicarakan. Jika kamu bungkam, bully nanti malah akan menjadi-jadi. Bicarakan kepada orang tua, keluarga, atau seseorang yang kamu percayai. Bisa bercerita dan terbuka adalah langkah pertama agar mereka pun bisa ikut membantu kamu dan mencari solusi. Dan seburuk apapun bully yang pernah kamu alami, hari ini saya ingin kamu tahu bahwa itu bukan salahmu dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Janganlah merasa bersalah, apalagi merasa tidak berharga. Jadilah baja yang semakin kuat ketika ditempa, dan jadilah ilalang yang tetap hidup walaupun diinjak orang.